Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang koordinat kartesius dengan beberapa hal yang akan dipelajari, antara lain yang pertama posisi titik pada bidang koordinat, yang kedua posisi titik terhadap titik acuan, yang ketiga posisi garis terhadap garis sumbu. Dalam mempelajari koordinat kartesius ini memiliki berbagai macam manfaat dalam kehidupan sehari-hari yang nanti akan kita bahas pada slide berikutnya. Untuk lebih jelasnya, pada bagian A berikut kita akan membahas posisi titik pada bidang koordinat. Kita perhatikan gambar 2.1 merupakan denah tempat di sekitar Jalan Pemuda. Dalam gambar sudah diberi beberapa label sebagai contoh SMPN 2, SMPN 3, Jalan Pemuda, alun-alun, dan beberapa tempat lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, sistem koordinat ini mempunyai banyak manfaat. Yang pertama, untuk menggambarkan denah tempat di peta. Yang kedua, digunakan dalam berbagai aplikasi navigasi sebagai contoh Google Map atau Waze atau yang lainnya. Selain itu, manfaat yang dapat kita pelajari pada sistem koordinat ini adalah yang pertama, bahwa kalian dapat membaca posisi tempat menggunakan bidang koordinat. Yang kedua, selain membaca, kalian juga dapat menuliskan posisi titik pada bidang koordinat. Yang ketiga, kalian dapat mengukur jarak tempat terhadap garis sumbu. Jadi dapat mengukur jarak. Misalkan pada sebuah peta, pada pelajaran yang terdahulu kalian sudah mempelajari skala. Kita dapat mengukur jarak dua tempat yang berbeda pada suatu peta sehingga kita mengetahui jarak sebenarnya. Pada bagian ini kalian akan mempelajari membaca posisi tempat menggunakan bidang koordinat A, B. Sebagai contohnya, perhatikan gambar 2.2. Pada gambar 2.2 ada beberapa bidang koordinat yang sudah digambar dengan menggunakan label pada sumbu mendatar A, B, C, D, E, dan seterusnya. Dan pada bagian sumbu tegak juga sudah terdapat label 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Perhatikanlah penjelasan di sebelah kiri gambar. Posisi tempat-tempat pelayanan pada gambar 2.2 dapat ditulis sebagai berikut. Hotel terletak pada koordinat C,5, bank terletak pada koordinat F,5, pasar terletak pada koordinat F,10, kantor pos terletak pada koordinat C,3, sekolah terletak pada koordinat C,9. Apa yang dimaksud koordinat-koordinat tadi? Kalian perhatikan gambar dan perhatikan koordinat yang sudah tertulis. Kita ambil hotel C,5. Artinya yang ditulis pertama kali C terdapat pada sumbu mendatar. Kemudian angka 5 terdapat pada sumbu tegak. Nah, ini merupakan pengertian dari koordinat yang terdiri dari absis dan ordinat. Absis merupakan titik di sumbu X dan ordinat merupakan titik di sumbu Y. Setelah mengetahui apa itu yang dimaksud dengan koordinat, pada bagian kedua kalian dapat membaca dan menuliskan letak titik atau benda pada sistem koordinat kartesius. Sebagai contoh, perhatikanlah gambar 2.3. Pada sumbu mendatar diberi label dengan sumbu X dan pada sumbu tegak diberi label dengan sumbu Y. Pada koordinat sudah terdapat titik A, B, C, dan D. Kemudian bagaimana cara membaca koordinat-koordinat tersebut? Perhatikanlah penjelasan pada bagian kiri bidang koordinat. Cara membaca letak titik pada sistem koordinat kartesius sebagai berikut. Akan kita gunakan titik asal 0,0 sebagai titik acuan untuk menentukan titik A, X, Y. Nilai X pada sumbu X menunjukkan banyak langkah atau satuan pada arah mendatar.
di mana arah benda tersebut adalah ke kanan atau ke kiri. Jika ke kanan bernilai positif, jika ke kiri bernilai negatif. Nilai Y pada sumbu Y menunjukkan banyak langkah atau satuan pada arah tegak, yaitu arah ke atas atau ke bawah, di mana arah ke atas bertanda positif dan arah ke bawah bertanda negatif. Misalnya, kita ambil koordinat titik A pada gambar 2.3, dari titik 0,0 melangkah 5 satuan ke kanan. Berarti X sama dengan 5. Dilanjutkan ke atas 2 satuan, artinya Y sama dengan 2. Jadi kita dapat simpulkan koordinat titik A adalah 5,2. Begitu pula untuk titik B dan C dan D. Setelah mengetahui letak titik pada suatu sistem koordinat kartesius, berikutnya kalian dapat mengukur jarak tempat terhadap garis sumbu atau titik acuan. Perhatikanlah gambar 2.4. Dalam bidang koordinat, terdapat sumbu X dan sumbu Y, dengan masing-masing label jalan X dan jalan Y. Dan kalian bisa perhatikan, terdapat beberapa tempat yang sudah diberi label pada bidang koordinat tersebut. Sebagai contoh, SMP Negeri 1, rumah belajar, pasar, dan kantor Pemda. Sekarang, bagaimana cara mengukur jarak tempat terhadap garis sumbu atau titik acuan tertentu? Perhatikanlah penjelasan berikut. Beberapa informasi yang dapat diperoleh dari gambar di samping. Yang pertama, kita dapat menyimpulkan bahwa SMP Negeri 1 berjarak 3 satuan terhadap jalan X. Kemudian berjarak 5 satuan terhadap jalan Y. Jadi kita menghitungnya adalah dari sumbu di mana tempat tersebut terletak. Mempunyai jarak 3 satuan, kita mengukur terhadap sumbu X. Berjarak 5 satuan, kita mengukur terhadap sumbu Y. Berikutnya, rumah belajar berjarak 6 satuan terhadap jalan X dan berjarak 6 satuan terhadap jalan Y. Dengan cara kita hitung, dari sumbu X berjarak 6, dari sumbu Y berjarak 6. Kemudian untuk pasar berjarak 2 satuan terhadap jalan X dan berjarak 4 satuan terhadap jalan Y. Cara menghitungnya bagaimana? Kita perhatikan gambar. Pasar ternyata 2 satuan terhadap sumbu X. Kemudian 4 satuan terhadap sumbu Y. Untuk kantor Pemda, sama seperti cara mencari pada SMP Negeri 1, rumah belajar maupun pasar, kita dapat simpulkan bahwa kantor Pemda berjarak 5 satuan terhadap jalan X dan 2 satuan terhadap jalan Y. Atau bisa kita hitung 5 satuan terhadap sumbu X dan 2 satuan terhadap sumbu Y. Berikutnya, kalian akan mempelajari posisi titik terhadap titik acuan. Jika pada slide sebelumnya, kalian mempelajari posisi titik terhadap garis sumbu, sekarang kalian akan mempelajari posisi titik terhadap titik acuan tertentu. Yang pertama nanti adalah posisi titik terhadap titik asal 0,0. Yang kedua, posisi titik terhadap titik acuan A, B. A, B ini nilainya adalah selain 0. Perhatikanlah gambar 2.5. Merupakan denah bangunan di suatu kota. Terdapat arah U, berarti menandakan ke atas ini adalah arah utara. Dan sebelah kanan arah timur, sebelah kiri arah barat, sebelah bawah arah selatan. Terdapat beberapa tempat seperti polsek, hotel, masjid, PT Karya Jaya, Terminal Cimone, Perum Taman Indah Supermarket, dan beberapa tempat lainnya.
Untuk yang pertama, kita akan menentukan posisi titik terhadap titik asal 0,0. Perhatikanlah gambar 2.6 titik A. Posisi titik terhadap titik asal. Pada bidang koordinat terdapat titik A, B, C, D, E. Bagaimana cara membacanya? Perhatikanlah tabel berikut. Posisi titik terhadap titik O atau 0,0, kita ambil titik A sebagai contoh. Keterangan 2 satuan ke kiri, 5 satuan ke atas. Apa maksudnya? Kita hitung jarak dari sumbu X 5 satuan ke atas, kemudian kita hitung jarak titik A dari sumbu Y, ternyata 2 satuan ke kiri. Kemudian kita bentuk koordinat negatif 2,5. Karena 2 satuan ke kiri berarti menandakan negatif 2, 5 satuan ke atas positif 5. Perhatikanlah arah kiri, kanan, atas, bawah. Untuk arah kiri dan kanan, kita letakkan pada posisi sumbu X atau pada apsis. Dan untuk arah atas dan bawah, kita letakkan pada bagian ordinat atau pada sumbu Y. Kita ambil berikutnya titik D. Titik D, kita ambil dulu dari sumbu X. Jarak terhadap sumbu X adalah 2 satuan ke bawah. Artinya, kita perhatikan sumbu Y bernilai negatif 2. Terhadap sumbu Y, 4 satuan ke kanan. Artinya positif 4 pada sumbu X. Sehingga kita dapat tulis koordinatnya 4,2. Begitu juga untuk titik-titik yang lain. Bagian kedua, menentukan posisi titik terhadap titik acuan A, B, di mana titik acuan ini selain 0,0. Perhatikan gambar 2.6 titik B. Pada bidang koordinat kartesius terdapat titik A, B, C, D, E, dan O sebagai titik pusat 0,0. Kita akan mengambil posisi titik C sebagai titik acuan terhadap titik yang lain, sehingga kita akan menentukan koordinat titik A, titik B, titik D, titik E, titik O terhadap titik C. Perhatikanlah tabel pada sebelah kiri bidang koordinat kartesius. Pada titik A, jika kita perhatikan pada titik C, ke arah atas 3 satuan. Kemudian dari C ke kiri 3 satuan. Nah, untuk menentukan atas, bawah, kanan, kiri, ini kita bebas menentukan. Kita boleh ke kiri dulu, atau ke atas dulu, atau ke atas baru ke kiri, atau ke kiri baru ke atas. Sehingga jika digambarkan nanti akan membentuk sebuah bangun persegi atau persegi panjang. Untuk titik A, karena kita sudah mendapat dari titik C 3 satuan ke kiri, kemudian 3 satuan ke atas, atau 3 satuan ke atas, 3 satuan ke kiri. Sehingga koordinatnya adalah negatif 3,3. Untuk titik B, perhatikan titik B. Dari titik C, berjalan ke kanan 2 satuan, kemudian ke atas 2 satuan. Atau dari titik C ke atas 2 satuan, ke kanan 2 satuan.
sehingga koordinatnya adalah 2,2. Untuk titik E, perhatikanlah titik E. Kita ambil dari titik C ke bawah 3 satuan, kemudian ke kiri 3 satuan. Atau kita mulai dulu ke kiri 3 satuan dan ke bawah 3 satuan. Nilainya akan sama. Sehingga kita dapat koordinat titik E adalah karena tadi 3 satuan ke kiri dan 3 satuan ke bawah, berarti negatif 3, negatif 3. Cobalah sendiri untuk titik koordinat yang lain. Contoh soal berikutnya, perhatikan gambar berikut bidang koordinat kartesius, sumbu X dan sumbu Y dengan beberapa tempat seperti toko buku, kampus, balai kota, stasiun, dan apotek. Kalian akan diminta menentukan koordinat tempat-tempat pada gambar bidang koordinat tersebut dengan titik acuan yang diberikan sebagai berikut. Untuk soal yang pertama, koordinat atau posisi toko buku dan apotek dengan titik acuan balai kota. Kemudian soal nomor 2, koordinat atau posisi kampus dan stasiun dengan titik acuan apotek. Sekarang kalian perhatikan gambar di sebelah kanan, bidang koordinat kartesius yang lebih besar. Untuk soal nomor 1, titik acuan adalah balai kota. Perhatikan balai kota. Ternyata balai kota terdapat pada koordinat titik 0,0, yang mana ini merupakan pusat dari sumbu X dan sumbu Y. Perhatikanlah toko buku. Dari balai kota, toko buku ini naik ke atas 2 satuan. 1, 2. Kemudian bergerak ke sebelah kiri 1, 2, 3, 4. Sehingga kita dapat simpulkan koordinatnya untuk ke kiri negatif 4 sebagai absis, ke atas 2 satuan sebagai ordinat. Sehingga koordinat toko buku adalah negatif 4,2. Atau kalian bisa langsung perhatikan pada sumbu X terdapat angka negatif 4, kemudian pada sumbu Y terdapat angka 2. Karena koordinat berisi absis dan ordinat, sehingga kalian dapat tuliskan negatif 4,2 sebagai koordinat toko buku. Sekarang kita lanjutkan koordinat apotek. Dari balai kota ke kanan 4 satuan, kemudian ke bawah 3 satuan. Sehingga dapat kita simpulkan koordinat apotek adalah 4, negatif 3. Soal nomor 2. Posisi kampus dan stasiun dengan titik acuan apotek. Perhatikan apotek. Untuk menuju kampus akan naik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 satuan. Kemudian bergerak ke kanan 1 satuan. Sehingga koordinat kampus 1,7. Berikutnya stasiun. Dari apotek bergerak ke kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena ke kiri berarti nilainya negatif 6. Kemudian ke bawah 1 satuan. Karena ke bawah nilainya negatif 1. Sehingga stasiun bisa kita tuliskan koordinatnya adalah negatif 6, negatif 1. Kalian bisa coba juga untuk titik-titik yang lain dengan titik acuan yang berbeda-beda. Selamat mencoba. Materi yang terakhir pada sistem koordinat kartesius kali ini,
kalian akan mempelajari posisi garis terhadap garis sumbu yang nanti akan dibagi menjadi 3 bagian. 1. Posisi garis sejajar. 2. Posisi garis tegak lurus. 3. Posisi garis berpotongan. Untuk lebih jelasnya kita akan perhatikan slide berikutnya. Yang pertama, posisi garis sejajar. Perhatikan gambar 2.8, posisi garis sejajar dengan garis sumbu. Terdapat sumbu X dan sumbu Y, kemudian garis K, garis L, garis M, dan garis N. Dua garis yang sejajar tidak akan saling berpotongan. Garis K dan garis L sejajar dengan sumbu X. Garis M dan garis N sejajar dengan sumbu Y. Setelah kalian perhatikan gambar, apa yang dimaksud sejajar? Garis sejajar adalah dua garis dengan posisi yang sama, yang berdekatan, tetapi jika diperpanjang, pada ujungnya tidak akan pernah saling bertemu. Contoh, kalian perhatikan garis K dan garis L. Jika diperpanjang pada setiap ujungnya, maka dimanapun tempatnya, garis K dan garis L tidak akan bersatu, sehingga K dan L mempunyai arah yang sama, mempunyai gambar yang sama, sehingga disebut K sejajar dengan garis L untuk posisi mendatar. Sedangkan garis M dan N sejajar pada posisi tegak. Berikutnya, untuk posisi garis yang lain akan dibahas pada slide berikutnya. Bagian kedua, posisi garis tegak lurus, dan nanti bagian ketiga, posisi garis berpotongan. Sengaja ini Pak Adi jadikan satu slide agar kalian dapat membedakan bagaimana posisi garis tegak lurus, bagaimana posisi garis yang berpotongan. Kita mulai dengan posisi garis tegak lurus. Perhatikan gambar 29A. Kemudian kalian juga dapat perhatikan nanti gambar 29B. Dua garis yang saling tegak lurus akan selalu membentuk sudut 90 derajat. Pada gambar 2.9a, garis L tegak lurus dengan sumbu Y. Perhatikan, tanda sudut 90 derajat ada pada titik di angka 2 pada sumbu Y. Tegak lurus. Jadi garis L mendatar lurus, sumbu Y garis tegak lurus. Sehingga L tegak lurus dengan sumbu Y. Kemudian berikutnya kita ambil garis M. Garis M dan N tegak lurus dengan sumbu X, di mana M tanda tegak lurus ada di titik negatif 2 dan tanda tegak lurus N ada di titik 3. Sedangkan posisi garis berpotongan, garis K dan L, perhatikan, memotong sumbu X dan sumbu Y, tetapi tidak membentuk sudut 90 derajat. Nah, dari kedua gambar tersebut, jelas terlihat perbedaan antara garis tegak lurus dan garis berpotongan. Garis yang tegak lurus, jika kedua garis tersebut membentuk sudut 90 derajat, dan untuk posisi garis berpotongan, membentuk seperti huruf X. Jadi, dua garis tersebut tidak membentuk sudut 90 derajat. Demikian materi pada sistem koordinat kartesius. Semoga bermanfaat, dan untuk lebih memperdalam materi sistem koordinat kartesius ini, silahkan kalian download soal-soal yang sudah disediakan.
dan kerjakanlah sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang sudah ada. Kita akan bertemu lagi pada materi berikutnya. Terima kasih atas waktunya dan selamat belajar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Pada akhir slide ini, Pak Adi ingin menyampaikan, ingatlah selalu bahwa kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Selalu gunakan masker, kemudian cuci tangan, gunakan sabun, kemudian hindari berkerumun dengan banyak orang, dan semoga kalian semua terhindar dari COVID-19 dan selalu sehat. Selalulah belajar di rumah, karena belajar bisa di mana saja, tidak harus di sekolah. Banyak kekurangan dalam materi yang Pak Adi sampaikan, mohon maaf. Dan akhir kata, Pak Adi ucapkan lagi, semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih.